Berawal dari kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak, kotak Pandora sekarang sudah terbuka. Bahkan limbahnya begitu deras mengguncang Kementerian Keuangan. Terungkapnya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah oleh PPATK menjadi polemik baru buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Seharusnya, hal ini bisa jadi pintu masuk untuk pembenahan besar-besaran di Kementerian Keuangan. Soalnya kalau tidak, ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi kementerian diambang gagal. Jika kasus ini terus melebar, kepercayaan masyarakat soal membayar pajak akan terpuruk. Apalagi mulai banyak yang mengajak warga untuk tidak membayar pajak jika terbukti pajaknya diselewengkan. Seperti contoh satu ini. Yang ditulis oleh para imam, para ulama, referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai, seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Situasi semacam ini nih mengharuskan Menteri Sri Mulyani memimpin langsung perombakan tersebut dan membantu penegak hukum mengusut tuntas pegawai-pegawainya yang bandel. Sri Mulyani juga harus memastikan bawahannya yang memiliki transaksi tidak wajar dibebas tugaskan dari jabatan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Saya yakin sih masih ada yang mendadak pura-pura sederhana untuk lepas dari radar pengawasan. Nggak sebohong gila. Pasalnya, setelah kasus Rafael mencuat, diikuti temuan KPK soal harta tak wajar miliknya, perilaku sejumlah pegawai Kementerian Keuangan yang pamer kemewahan di media sosial menjadi sorotan. Salah satunya Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Dia juga sampai dimintai keterangan oleh KPK. Yang pertama kali mengungkapkan adanya transaksi tak wajar 460 pegawai di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Informasi ini kemudian dibenarkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sebagai instansi strategis yang mengelola anggaran negara, Kementerian Keuangan menjadi lembaga pertama yang melakukan reformasi birokrasi. Tugas kementerian ini memang terbilang nggak enteng, apalagi menggoda banget. Nggak mengherankan kalau kementerian ini menjadi sasaran pertama program remunerasi pada 2007 dengan tunjangan kinerja yang besar banget. Sebesar apa? Nah, tunjangan pejabatnya berkisar antara 21 juta hingga 117 juta rupiah. Tapi gaji besar ternyata tak mengikis perilaku culas beberapa pegawai pajak dan bea cukai. Setidaknya tercatat ada 24 kasus korupsi pegawai pajak di sejumlah instansi penegak hukum sejak reformasi birokrasi berjalan. Kalau udah tikus akan rakus terus. PPATK sebenarnya selalu mengirim laporan hasil analisis transaksi mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan ke atasannya. Tapi laporan tersebut banyak yang mengendap atau hanya berujung di meja Inspektorat Jenderal. Bahkan, alih-alih jadi bahan penyelidikan, laporan PPATK tersebut ada yang disalahgunakan sebagai bahan pemerasan oleh penerima laporan itu. Busuk banget. Sebagai orang yang pertama kali menyampaikan temuan tersebut ke publik, Menteri Mahfud MD harus ikut memastikan temuan transaksi janggal itu diusut tuntas. Ini nggak kecil loh, 300 triliun loh. Komitmen ini penting untuk menguji kepentingan Mahfud melontarkan pernyataan tersebut. Apakah benar-benar untuk perbaikan Kementerian Keuangan atau untuk tujuan lain? Sri Mulyani tentu tak bisa sendiri. Pembenahan ini harus didukung sejumlah kalangan, termasuk melakukan pengusutan jika ada temuan aliran dana mencurigakan. Jangan baru bergerak saat dikeluhkan secara masif oleh rakyat Indonesia, aka dilaporin oleh netizen. Nah, peristiwa ini juga bisa jadi momentum baik untuk mendesak disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset. Soalnya, dengan adanya undang-undang ini, setiap orang dengan harta tak wajar bisa dimintai pertanggungjawaban untuk melakukan pembuktian terbalik atas kekayaan mereka. Tapi, kita jangan sampai terjebak mindset yang memukul rata semua pegawai Kementerian Keuangan. Semuanya sama. Mengutip pantun Putu Setia dari Koran Tempo, ikan mas di kolam dangkal, ikan patin bermain di lumpur. Satu petugas pajak yang nakal, ribuan lain bekerja jujur. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.